Hey ho Pop gengs. Mumi? Hal ini tentu saja tidak asing untuk kita semua karena mumi sudah menjadi hal lumrah untuk industri hiburan modern. Yang paling tren dan sering ditemukan di film hingga video game adalah gambaran mumi Mesir berwujud mayat hidup yang dibalut oleh perban. Sebagai salah satu peradaban yang cukup maju, di masa lalu suku Mesir kuno memang menyisakan banyak tanda tanya dan bahkan sering dikaitkan dengan alien. Mulai dari misteri piramida hingga banyaknya mumi yang ditemukan dalam misi penjelajahan. Ya, metode pemakaman Mesir kuno ini memang sangat menarik untuk ditelusuri. Nah, hari ini mari kita berfokus pada para mumi Mesir kuno di DP Explore kali ini. Bagaimana proses mumi Mesir kuno dibuat? Untuk membahas proses mumifikasi, mari kita kembali ke masa lalu sekitar 3150 Masehi, di mana peradaban Mesir kuno dimulai. Peradaban yang penuh dengan misteri ini percaya bahwa setiap manusia memiliki Ka dan Ba. Ka berarti kekuatan hidup, dan Ba adalah nurani manusia yang terdiri dari kebaikan dan keburukan yang dilakukan seseorang semasa hidupnya. Nah, pada dua hal ini, saat orang Mesir kuno meninggal, mereka percaya bahwa Ka akan meninggalkan tubuh dan mengalami perjalanan untuk hidup bersama dewa. Untuk raja-raja Mesir kuno, Ka mereka akan menjalani hidup sebagai dewa, dan untuk orang biasa, Ka mereka akan berkumpul dengan para leluhur mereka. Biasanya perjalanan Ka menuju akhirat sering diartikan sebagai perjalanan baru bagi orang meninggal. Makanya, dalam pemakaman Mesir kuno banyak kendi arak dan juga makanan yang diletakkan di samping makam sebagai bekal perjalanan mereka menuju para dewa. Bahkan, untuk para raja-raja kuno ditempatkan berbagai perhiasan dan karya seni di makam mereka sebagai persembahan pada sang dewa untuk mendapatkan posisi yang pantas. Lalu, bagaimana dengan Ba atau nurani manusia? Menurut kepercayaan Mesir kuno, Ba akan meninggalkan tubuh pada siang hari dan bersatu dengan Ka di akhirat, namun harus kembali pada jasad di malam hari. Karena konteks Ba yang harus pulang pada tubuh aslinya, maka orang Mesir mengawetkan tubuh orang-orang mati atau melakukan mumifikasi agar Ba mereka tidak tersesat dan tetap bisa bersatu dengan Ka. Nah, karena kepercayaan Ka dan Ba ini, maka metode mumifikasi ditemukan oleh orang-orang Mesir kuno yang tidak jarang membuat ilmuwan zaman sekarang berdecak kagum. Bagaimana metode mumifikasi masyarakat Mesir kuno menghentikan pembusukan mayat? Seperti yang kita ketahui, sel manusia yang sehat akan terus memperbaiki diri, baik yang ada di luar seperti sel kulit ataupun yang ada di organ dalam. Nah, hal ini hanya berlaku untuk orang yang masih hidup. Untuk orang yang telah mati pasti jauh berbeda. Fungsi sel orang mati tentu tidak bisa lagi memperbaiki diri sendiri akibat matinya seluruh fungsi organ dalam dan otak. Makanya, saat bakteri menggerogoti tubuh, maka jasad akan membusuk karena seluruh sel yang seharusnya memperbaiki diri sudah ikut mati. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bagi orang Mesir kuno, jasad orang sangatlah berharga. Makanya dilakukan proses mumifikasi untuk menghentikan proses pembusukan jasad. Proses mumifikasi untuk masyarakat Mesir kuno dilakukan dalam beberapa tahapan. Jumlah tahapan proses mumifikasi, kualitas tabib yang melakukan mumifikasi, dan juga seserahan untuk para dewa di alam baka ditentukan dari status sosial dan juga kekayaan seseorang. Nah, untuk kalangan raja, proses mumifikasi dimulai dengan dimandikan. Setelah dimandikan, otak jasad dikeluarkan menggunakan sebuah besi pengait dari hidung. Nah, dari kepala, tabib kemudian pindah ke perut untuk mengeluarkan organ dalam kecuali jantung yang dipercayai masyarakat Mesir kuno sebagai penuntun orang mati ke alam baka. Organ yang dikeluarkan antara lain hati, paru-paru, usus, dan lambung yang kemudian dimasukkan pada kendi dengan ukiran anak-anak Horus yaitu Hapi, Demutef, Imseti, dan Keblesenuf. Setelah proses pembersihan selesai, mayat lalu dibalur garam khusus selama 40 hari. Jasad yang sudah mengering kemudian diberikan minyak parfum dan resin ke seluruh tubuhnya. Setelah itu, mayat dibalut dengan resin tebal
yang berfungsi sebagai lem untuk membungkus mayat dengan perban dan kain. Nah, tahapan pembusukan pertama selesai. Saatnya masuk pada tahap kedua. Tahap pembungkusan kedua, tabib meletakkan papan penyangga agar tubuh tidak mengerut lalu diberikan resin dan dibungkus lagi. Masuk ke tahapan ketiga, diletakkanlah sekantung jimat dan juga hewan yang sudah dimumifikasi sebagai salah satu seserahan pada dewa nantinya. Lalu jasad kembali dibungkus. Terakhir, diletakkan sebuah foto atau ukiran wajah pemilik jasad dan jasad ditutupi kain. Untuk orang-orang dengan kasta lebih tinggi, kain akan dicat berwarna merah dan diberikan ukiran gambar para dewa Mesir kuno. Setelah semuanya selesai, jasad kemudian diletakkan pada peti mati khusus yang sering kita lihat pada penemuan mumi. Nah, setelah membahas proses mumifikasi tadi, wajar saja jika peradaban Mesir kuno disebut-sebut sebagai salah satu peradaban kuno paling maju. Menurut kamu, apalagi yang menarik dari peradaban Mesir kuno untuk kita bahas? Ceritakan jawaban kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!